Sanjungan yang tinggi dari Allah kepada siapapun yang duduk dalam majelis ini. Tidak akan pernah merugi siapapun yang duduk, dan tidak akan pernah merasa sia-sia waktu yang ia habiskan berapapun lamanya ketika dia duduk dalam majelis seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan kita, memberikan kepada kita semangat untuk bisa selalu hadir dalam majelis seperti ini. Salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita. Ikhwah fillah, kembali kita malam ini melanjutkan pembahasan tafsir juz 30 sampai pada surat Al-Kautsar. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Kautsar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama disebut dengan surat An-Nahl. Nama lain dari surat Al-Kautsar adalah surat An-Nahl. Apa arti An-Nahl? Menyembelih. Sebentar lagi kita akan masuki ibadah yang namanya ibadah kurban. Insyaallah di tanggal 10 Zulhijjah atau di hari tasyrik 11, 12 dan 13 kita potong hewan kurban kita. Nah, surat Al-Kautsar termasuk golongan surat yang terpendek, yang terdiri hanya 3 ayat. Namun gambaran daripada surat ini sangat luar biasa. Isi kandungannya sangat dalam, pembahasannya sangat luas walaupun hanya 3 ayat. Para ulama menyebutkan di antara pembahasan di dalam surat Al-Kautsar adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memberikan Al-Kautsar. Artinya apa Al-Kautsar? Al-khairul katsir. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Diceritakan oleh Anas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur yang tidak terlalu pulas gitu ya, tidur yang tipis kalau bahasa kita, Nabi SAW tiba-tiba mengangkat kepalanya kemudian tersenyum. Para sahabat bertanya yang ada di sekitar Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Maka Nabi mengatakan, barusan turun kepada saya surat Al-Kautsar. Lalu Nabi menyebutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, di dalam pembahasan surat Al-Kautsar ini banyak para ulama menyebutkan di antara hubungan surat Al-Kautsar dengan surat sebelumnya, yaitu surat apa? Al-Ma'un, ya. Surat Al-Ma'un yang mendustakan hari pembalasan. Bahkan di situ wa yamna'unal ma'un. Para ulama mengatakan bahwa surat Al-Kautsar di antara tema pembahasan yang Allah sampaikan al-ata' wasyukur. Surat ini adalah surat di mana Allah memberikan nikmat yang banyak. Dan itu ditunjukkan dengan inna a'tainakal kautsar. Nah, ketika nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ada semacam bentuk balasan daripada nikmat tersebut. Syukrullah azza wa jalla ala ala'il jisam, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak. Makanya dalam bentuk apa? Ketaatan. Di sini Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Ketika Allah berikan nikmat, maka kita balas dengan
kesyukuran. Mudah-mudahan majlis kita ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan. Nikmat kita bisa melangkah, duduk, bisa melihat, mendengar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di antara bentuk kesyukuran itu adalah melakukan perintah Allah, menjalankan ketaatan, amal saleh. Nah, tentulah di antara bentuk kesyukuran adalah hadirnya kita dalam musalla kita ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, lalu duduk kita sejenak menjelang isya dengan majlis ilmu kita, kemudian kita melaksanakan salat isya berjamaah. Ini adalah ya mata rantai kebaikan yang mudah-mudahan masuk pada kategori syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara surat Al-Ma'un adalah surat yang berbicara tentang al-man'u wal bukhul. Surat yang orang-orang memegang ya, tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Surat yang menunjukkan sifat bakhil, karakter manusia yang dia pengen dia sendiri menikmati, orang lain tidak peduli. Orang lain tidak pernah rasa ada kasih sayang ya terhadap saudara-saudaranya. Wa yamna'unal ma'un. Kalaupun dia sudah beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Kautsar bayanu sifatir Rahman, menjelaskan sifat Allah yang Maha Rahman. Di mana Allah memberikan kepada nabi kita Al-Kautsar. Nanti kita jelaskan apa makna Al-Kautsar. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan banyak makna. Begitupun Imam Al-Qurtubi menukilkan di antara makna Al-Kautsar itu ada 6, ya, ada 5 di sini. Nah, sementara dalam surat Al-Ma'un menyebutkan tentang sifatul insan. Di antara sifatul insan adalah mendustakan hari berbangkit. Kemudian di akhir surat Allah sebutkan wa yamna'unal ma'un. Ya, sedikit saja tidak mau memberikan apa kepada orang lain, tidak peduli. Makanya orang yang tidak empati dan tidak memiliki rasa kepada saudaranya termasuk orang yang kurang iman, tidak sempurna imannya. Maka Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam bab ini kan, falyukrim jarahu, dengan tetangganya dia baik. Falyukrim dhaifahu, dengan tamunya dia baik. Kemudian di dalam sikap dirinya dia berkata atau lebih baik dia diam, atau kepada saudaranya ya wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Tangannya itu sangat ringan mengulurkan apa saja yang dia butuhkan oleh saudaranya. Pada kesempatan dahulu kita sudah bahas di antara bentuknya meminjamkan ember saja tidak mesti ingat ya, di antara bentuk al-man' ya, di sifat bakhilnya itu meminjamkan ember saja nggak mau, bahkan meminjamkan penokok pun tidak mau. Disebutkan oleh ulama tafsir, sebegitu perbuatan hal yang sangat ringan saja dia tidak bisa di antara bentuk al-man' wal bukhul yang ada dalam diri. Dalam surah Al-Kautsar Allah gambarkan bagaimana kasih sayang Allah yang maha luas. Di dalam surat Al-Ma'un Allah jelaskan betapa sifat manusia itu sangat luar biasa dari sisi sifat kikir yang ada padanya. Nah, di dalam surat Al-Kautsar Allah menggambarkan betapa dasar ibadah itu ikhlas. Makanya Allah katakan fasalli li rabbika. Dan ini menjadi dasar utama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita semuanya lillahi rabbil alamin. Dan ini yang harus kita pertahankan, terus kita perjuangkan. Karena kata para ulama salaf, tidak ada hal yang paling berat untuk selalu dijaga melainkan daripada niat. Niat ini yang takallab, sebagaimana hati kita berubah. Hati kita ini mudah saja dia berbalik. Mudah saja berbalik. Maka kalau kita ingin mengeluarkan harta kita, keluarkan cepat. Karena bisa jadi pagi niat ingin berinfak, nanti kalau siang sudah berubah. Itu. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah kokohkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din.
Al-ikhlas, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan kemudian kamu ya berkorbanlah. Nah, kemudian di dalam surah Al-Maun kita dapatkan di mana kalau dia sudah salat ya alladzina hum an salatihim sahun. Lalu kalau dia beramal alladzina hum yuraun. Ya, kalau dia tidak merasa bahagia kalau tidak dilihat orang. Dia tidak merasa puas kalau tidak disanjung orang. Jadi, kalau beramal itu mesti ada orang yang memuji, yang melihat. Kalau sholat, kemudian ya, apapun misalnya yang terkait dalam bab ini mungkin yang paling tinggi ibadah mal, ibadah harta ya, ketika berinfak. Ikhwafillah, silakan kita berinfak. Tapi yang paling terpenting adalah menjaga keikhlasan. Karena iblis syaitan tak akan membiarkan amal kita ini diterima Allah utuh di sisinya. Bagaimana kebaikan kita ini, sholat kita ini, harta yang kita infakkan ini, di situ ada nilai riya, sehingga amal kita tidak diterima Allah secara sempurna. Maka tidak ada yang paling berat untuk kita perjuangkan melainkan pada keikhlasan kita, niat kita. Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pembahasan oleh para ulama tentang ya surat Al-Kautsar ini ya. Mari kita masuk kepada pembahasannya. Nah, di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa poin ya. Di antaranya inna, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan taukid yang menunjukkan penekanan. Iftataha ya bi huruf at-ta'kid lil ihtimam bil khabar. Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Nah, kita di sini inna, kami kata Allah ya, menunjukkan bahwa al-mu'ti syai'il azim, yang diberikan Allah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan tentang makna al-kautsar itu sendiri. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi di sini disebutkan beberapa makna tentang makna al-kautsar. Kalau secara bahasa makna al-kautsar itu apa? Kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Namun di sini Al-Imam Qurtubi menyebutkan beberapa makna, di antaranya makna al-kautsar itu adalah nahrun fil jannah. Jadi arti al-kautsar itu apa yang pertama? Nahrun fil jannah. Apa itu? Sungai di dalam surga. Ada namanya al-kautsar. Yang kedua, ya, dan pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayat Imam Bukhari dan kitab sahihnya dari sahabat Anas, At-Tirmidzi kitab sunannya dari Abdullah bin Umar. Itu ada sumber dalilnya. Yang kedua, makna al-kautsar di sini adalah haudun lin nabi. Apa itu? Haud, telaga. Haudun lin nabi SAW. Itu makna yang keduanya. Jadi kautsar itu ada yang mengatakan dia adalah sungai di dalam surga. Yang kedua adalah haud, telaga yang disediakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di padang mahsyar, fil mauqif. Hadis yang sudah kita sering sampaikan, kita bahas ketika nanti semua orang di padang mahsyar. Itu penantian bukan sejenak, bukan sehari 20 ya, bukan sehari 2 hari gitu ya, tapi sangat lama. Matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian panas yang sangat menyengat, kehausan. Maka disitulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sediakan nanti di sana haud, telaga ya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian itu yang kedua ya. Sejalan dengan apa yang dikatakan juga yang ketiga adalah an-nubuwwah wal kitab. Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang ketiga an-nubuwwah, kenabian. Kenabian itu nikmat. Karena tidak semua orang Allah pilih menjadi seorang nabi. Allah berikan kepadanya Alkitab, ya. Kemudian itu makna yang ketiga.
Adapun makna yang keempat, annahul Quran. Al-Kautsar itu artinya Al-Quran. Para ulama menyebutkan di antara makna Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar adalah Al-Quranul Karim. Yang kelima adalah Al-Islam. Apa namanya? Ada 5 ya. Imam Qurtubi menyebutkan, meringkas makna Al-Kautsar ada yang pertama apa tadi? Sungai di dalam surga. Yang kedua, telaga Nabi SAW. Yang ketiga, An-Nubuwah, kenabian. Wal Kitab. Yang keempat, Al-Quran. Yang kelima, Al-Islam. Nah, lihat beberapa perkataan dari Imam Ibnul Jauzi. Merinci di sini ada 6 pendapat. Dalam kitab beliau Zadul Masir, beliau menyebutkan Al-Kautsar itu pertama sungai di surga. Sesuai dengan pendapat yang disampaikannya tadi. Yang kedua adalah Al-Kautsar Al-Khairul Katsir, kebaikan yang sangat banyak. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang ketiga, ilmu dan Al-Quran. Ini sama ini. Ini pendapat yang ketiga tadi. Yang keempat adalah An-Nubuwah, kenabian. Ya, ini pendapat Ikrimah. Sedangkan ilmu dan Al-Quran itu pendapat Al-Hasan Al-Basri. Kemudian kenabian itu pendapat Ikrimah. Al-Kautsar adalah haudun Nabi, telaga Nabi SAW. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah. Dan Al-Kautsar yaitu banyaknya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, disebutkan oleh Abu Bakar bin Iyas, dan lihatlah kitab Zadul Masir. Di Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ada 6 makna Al-Kautsar. Ya, tambahannya adalah yang keenam apa tadi? Di mana banyaknya pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas, Pak. Umat yang paling terakhir dan nabi yang terakhir, tetapi umat yang pertama masuk surga dan termasuk umat yang paling banyak pengikut. Karena nabi itu di dalam hadis disebutkan, maka nama'ahu ahad, tidak ada orang yang mengikut. Baik, nabi tidak ada pengikut nih. Wa kana ma'ahu rahtun, ada beberapa orang saja. Di nasib semua nabi enggak sama. Tidak sama di dalam sikap kaum yang menyikapi dakwahnya. Ada yang tidak punya pengikut, ada yang hanya 2 orang, ada hanya 3 orang, dan hanya ada beberapa orang saja. Dan umat Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak dan paling yang paling terakhir, dan umat yang paling banyak dari antara umat-umat yang ada di muka bumi ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita perhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Ada 6 pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam menafsirkan Al-Kautsar ini. Nah, apa bedanya antara Al-Kautsar dengan haudun Nabi? Ada sebagian menyebutkan bahwa Kautsar itu adalah sungai di dalam surga. Haud itu adalah telaga. Di dalam hadis Nabi, mizabani, ada 2 aliran yang dialirkan dari sungai Al-Kautsar menuju haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bukan begitu? Rasulullah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai dalam surga, dan dari situ dialirkan 2 mizaban ke Al-Haud, telaga yang disiapkan oleh umat Muhammad, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu itu adalah sebuah keutamaan yang diberikan Allah kepada umat ini. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang tertolak, karena nanti ada orang yang tertolak di situ ya. Di mana ya semua orang berbondong-bondong. Maka termasuk orang yang tertolak dari haudin Nabi itu, yang pertama adalah, kalau yang bertanya siapakah orang-orang yang tertolak itu, yang pertama adalah orang-orang al-munafiqun. Orang-orang munafik itu tertolak dari haudin Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang yang Islam di zaman Nabi kemudian mereka murtad, al-murtadun, mereka keluar dari Islam. Wafatnya Nabi, kemudian mereka pun keluar dari Islam. Mereka Islam, tapi setelah meninggalnya Nabi, kemudian mereka pun keluar. Yang keempat, yang ketiga adalah ahlul ma'asi, para pelaku maksiat, tapi dia Muslim. Dan ada yang mengatakan dia adalah pelaku
pelaku bid'ah yang mengerjakan Islam agama ini tanpa ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang tertolak dari haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafiqun, orang-orang murtadun, para murtad yang keluar dari Islam. Yang ketiga adalah ahlul ma'asi wa ahlul bid'ah, ya para pelaku bid'ah yang mengada-ada dalam urusan agama, beragama tidak sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara bid'ah ini sering dibahas, dan kenapa? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk diajak, sulit untuk dinasihati karena merasa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Nah, adalah benar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Kami berikan kepada kamu al-kautsar. Itu tadi makna-makna yang sudah kita jelaskan. Apa makna al-kautsar itu? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Di sini kenapa Allah sebutkan salat? Ya, li tartibi ma ba'daha ala ma qablaha. Wal muradu bis salat was salat. Salat di sini ya, makna salat di sini adalah salat yang Allah wajibkan untuk dikerjakan, yang merupakan tiang agama. Pesan Allah untuk kita umat Muhammad, fasalli li rabbika. Ya, dirikanlah salat ay ala ma'nal mudawamah. Jaga, laksanakan dengan keikhlasan lillah, dan jaga ibadah salat itu di awal waktu berjamaah, karena dia syiar, karena dia tiang agama, dan dia adalah amal yang pertama dihisab Allah. Makanya di antara para ulama, orang yang mudah meninggalkan salat maka lanjutkan, orang yang ringan meninggalkan salat maka untuk meninggalkan syariat yang lain akan lebih mudah dan lebih ringan. Salat yang merupakan ya tiangnya agama, artinya punya tiang. Kalau rumah ini, masjid ini, musala ini punya tiang, dia yang menyangga, berdiri tegaknya musala kita, masjid kita. Kalau enggak ada ini, semuanya akan roboh. Begitulah Islam. Orang kalau dia salat berarti dia muslim. Kalau dia muslim, dia tidak salat, ini perlu dirinci. Apakah dia tidak salat karena malas atau karena dia mengingkari wajibnya salat? Di situ hukumnya berbeda. Maka ikhwafillah rahimakumullah, syiar ibadah salat ini mesti kita tampakkan. Bahkan Nabi mengatakan salat ini bahwa di antara hak rumah kita adalah salat sunnah. Bukan hanya dalam salat wajib, tidak ada yang salat yang lebih afdal yang kita lakukan melain salat wajib di rumah Allah, tapi seluruh salat selain salat wajib maka disunnahkan untuk dikerjakan di rumah kita. Ini bagian hak rumah kita, ikhwafillah. Bagian yang mesti kita penuhi. Ini jarang yang memahami, Pak. Syariat yang seperti ini, sunnah-sunnah seperti ini jarang orang mengamalkan. Pengen sempurnanya di masjid, padahal sempurnanya di mana? Di rumah. Maka kita berikan jeda untuk para jamaah, diberikan waktu ya, untuk bisa mereka bersiap-siap, ya, sehingga orang bisa melaksanakan sunnah ini di rumahnya. Salat sunat 2 rakaat atau qabliyah dan ba'diyahnya nanti. Kalau ada orang sudah salat wajib, tidak salat dia di masjid ini atau di musalla ini, jangan curiga dulu. Tidak pernahnya salat sunnah tadi. Padahal dia tahu keutamaan salat sunnah itu. Ya, orang mungkin dia punya ya amalan dan dia menjaga ibadah sunnahnya di rumah. Ya, mudah-mudahan dia seperti itu begitu. Ya, kalaupun tidak, ya tentu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Ai ma dumna qad a'tainaka hadhihi ni'amil jazila. Selama kami berikan nikmat ini kepada kalian, kata Allah, maka fadawim ala syukrika lana, maka jaga syukur kalian kepada kami, kata Allah, bi an tuwadhiba ala ada'is salati ada'an taman, dengan kalian menjaga salat kalian dengan cara sempurna. Bi an taj'alaha khalisatan li rabbika wa khaliqika, jadikan ibadah salatmu ikhlas karena Allah, ikhlas karenanya, jangan karena manusia. Ya,
wa bi an tuwadhiba ala nahrikal ibil taqarruban ila rabbik. Engkau sembelih hewan ternakmu karena Allah, bukan karena ya untuk selamat dari penjaga lembah, penjaga sungai, penjaga hutan ataupun yang lainnya. Tidak, sembelih atas nama Allah dan berikan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Karena masih banyak praktek-praktek seperti ini di masyarakat kita. Iya ya, banyak, masih banyak. Tidak takut mereka melakukan itu. Kesyirikan, perkara yang paling dibenci dalam Islam. Dia minta mencari rezeki, buka lahan, hutan buka untuk mencari kehidupan. Tapi setelah dia bekerja, bahwa apa yang menjadi ritualnya, apa yang dibenci oleh zat yang akan memberi rezeki itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu. Terkadang manusia ini tidak berpikir bagaimana ibadahnya itu selamat. Yang penting harta dapat. Tidak berpikir begitu banyak ibadah yang dikerjakan nanti sia-sia. Tidak berpikir seperti itu. Makanya kenapa kajian sunnah ini, kenapa dakwah sunnah itu selalu digaungkan, agar orang faham bahwa ibadah itu lillah, dan ketika ibadah itu jauh daripadanya kesyirikan. Makanya ruh ibadah itu tauhid. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, tidak dinamakan ibadah ya satu ketaatan itu ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Beliau dalam kitabnya menyebutkan, dalam Al-Qawaidul Arba'ah juga menyebutkan demikian, bahwa ibarat orang yang bersuci, dia sudah wudhu, batal wudhunya, kemudian salat, sah salatnya? Enggak. Begitu juga orang dalam ibadah, salat, puasa, zakat, bayar semuanya, berbuat baik, berbagai macam jenis kebaikan, tapi di dalam ketaatannya itu dia melakukan kesyirikan. Itu seperti najis yang membatalkan kesuciannya. Jelas itu? Begitulah ketika kita ibadah mesti dibersihkan min syawaibi ya asyirki. Kotoran-kotoran kesyirikan itu mesti bersih. Jelas. Ini sering kita bahas karena pokok dalam agama kita. Banyak orang di dalam surah Al-Kahfi disebutkan ya, dia kira amalannya sudah banyak, amalannya yang bagus, tetapi ternyata amalannya ya tertolak. Amalannya itu tidak dipandang Allah. Mau kita seperti itu? Tidak mau. Jemaah sekalian, kita pengen ibadah kita ini betul-betul tertulis. Sebagaimana kita bekerja di dunia ini, pengen dicatat ya keringat kita ini oleh orang yang mengajak kita bekerja. Anda sudah bekerja, mana? Ini buktinya. Saya bekerja, ini absen saya. Kalau kita sebagai PNS, ya kita absen, hadir, tunaikan tugas, dapat ya setiap bulan. Begitu juga dengan kebaikan ini. Walaupun kebaikan hari ini yang kita lakukan belum nampak, belum kita rasakan. Misalnya, sholat yang kita kerjakan hari ini nanti dibalas oleh Allah. Puasa yang kita kerjakan nanti, sebagaimana Nabi mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu an wajhi sab'ina kharifa. Orang yang puasa satu hari karena Allah, puasa sunnah karena Allah satu hari, Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Itu nanti. Itu nanti. Terasanya puasa sunnah yang ia kerjakan itu enggak sekarang keutamaannya. Duduk dalam majelis ilmu seperti ini itu bukan sekarang. Sedekah yang kita keluarkan bukan sekarang. Seperti Ali gambarkan dalam ungkapan dia. Al-yaum, hari ini apa? Amal. Kita berbuat, beramal saleh, berkarya, mengukir kebaikan-kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Wa ghadan, dan besok kata Ali adalah al-jaza, balasan yang akan diterima. Lalu nanti ketika dia balik kampung, dia sudah merasa banyak melakukan, ternyata tidak ada yang dibawanya. Itu kesyirikan. Karena kesyirikan itu kata Allah, ya la yahbitanna amaluk, akan menggugurkan amal-amal kita. Ya.
Maka kesyirikan itu adalah musuh, ya, musuh tauhid. Tak boleh itu hadir dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Bersihkan lillah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pesan Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Allah, li rabbik. Jadi disebutkan di sini Rabbmu, menunjukkan Allah itu adalah tempat kita untuk menyerahkan seluruh ketaatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati, katakan sungguh salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku dan matiku, wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Begitulah kita ikhwah fillah. Dan kalimat ini mesti kita ajarkan ke anak-anak kita dari sekarang. Kalimat bahwa hidupku, matiku, salatku, ibadahku untuk Allah harus kita ajarkan dari sekarang kepada mereka. Tanamkan tujuan ibadah itu hanya untuk Allah. Tujuan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, fasalli li rabbika wanhar adalah bagian bentuk kesyukuran kita. Setelah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat ini banyak kebaikan, maka wujudkan, buktikan syukur itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wanhar, maka di sini ya tentu pembahasannya panjang, tapi sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, pada ayat yang berikutnya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebencian dan busuknya ya hati para musuh-musuh Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang memusuhimu, yang membencimu, dialah yang terputus. Di sini dijelaskan adalah syana'a fulan syan'an idza abghadahu wa kariyahu. Maka makna daripada ayat ini ikhwafillah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan kanal As ibn Wa'il ketika Rasulullah SAW menyebutkan qala da'uhu fa innahu rajulun abtar la aqibalah. Karena Nabi Muhammad itu anak laki-lakinya semuanya meninggal di waktu kecil. Karena itu adalah membuat bentuk kualitas orang itu sudah terputus. Dianggap anak laki-laki itu kan sesuatu yang membanggakan di bangsa Arab di masa itu. Dan hikmah Allah tentu ada dengan kematian anak Nabi kita SAW di waktu kecil, ya. Dan kemudian kalimat itu terus disampaikan ke Nabi kita, wal abtar, terputus, tidak ada lagi yang akan melanjutkan dakwanya, tidak ada lagi yang akan bisa meneruskan dan seterusnya. Nah, ikhwafillah, fa idza halakan qata'a dzikru. Kalau sudah meninggal Muhammad ini sudah habis, sudah tidak akan ada lagi orang yang melanjutkan kebaikannya. Sudah selesai, kita nggak mau repot-repot. Muhammad sudah nggak akan ada lagi. Meninggal dia, putus semua ya yang ada yang beliau sampaikan. Begitulah bahasa-bahasa kebencian yang disampaikan, yang digaungkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh As-Suddi, kanu idza mata dzukurur rajul qalu batar. Dulu orang Arab mengatakan kalau ada anak laki-laki meninggal maka disebutkan abtar, terputus. Karena laki-laki itu adalah yang akan menyambung keberadaan dia. Ikhwafillah, kemudian ketika hal itu tiba dan didengar oleh Rasulullah SAW, maka Allah turunkan surat ini, inna syani'aka huwal abtar. Hiburan untuk Nabi kita yang terputus itu, yang memusuhinya dan yang membencinya. Baik, kita dengarkan azan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan ikhwafillah. Pada ayat inna syani'aka huwal abtar, bahwa disinilah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana kesedihan beliau di dalam menghadapi orang-orang musyrikin yang selalu membuat dia terhalang di dalam menyampaikan dakwah, baik itu dari secara kalimat, sikap, perbuatan, perkataan, itu selalu diberikan kepada Nabi kita SAW. Dan ini adalah sunnahnya di dalam menyampaikan kebaikan. Siapapun dari zaman Nabi Muhammad, kemudian para khulafa ar-rasyidin, para sahabat-sahabat, para tabi'in dan tabi'in, para imam yang berjuang di dalam tauhid, yang berjuang di dalam di dalam menegakkan agama Allah, memurnikan Islam sesuai dengan ajaran, semua pasti akan mendapatkan tantangan. Semua akan mendapatkan tantangan. Sampai Allah sebutkan di antara kalimat mereka dalam bab ini. Coba ya, kalau kita dikatakan orang bahasa kamu udahlah, mati kamu habis. Itu kan membuat hati kita ini pasti sedih. Dan kalimat itu diucapkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala langsung membalas anggapan mereka kaum musyrikin. Yang memusuhi kamu itulah Muhammad yang akan terputus. Dan fi'lan terjadi memang. Mereka orang-orang hebat seperti Abu Jahal, ya, kemudian yang lainnya, semua terputus. Maka di sini kata para ulama, di antara bentuk kenikmatan terbesar
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemenangan kepada beliau dan dihinakan seluruh orang yang memusuhinya. Ya. Lihat dalam sejarah kasus di dalam perjuangan Nabi kita SAW, ya, diberikan kemenangan kepadanya dan dihinakan bagi orang yang membenci dan memusuhinya. Ya. Maka siapapun ikhwafillah yang berjuang menjalankan kebaikan, membela al-haq, menebarkan sunnah Nabi SAW, ya, di dalam kehidupannya, maka sebanyak apapun musuhmu, orang yang membencimu, tak ada masalah, asalkan Allah ridha kepada kita. Jelas ya? Asal Allah ridha kepada kita, meskipun orang ya benci kepada kita, nggak ada masalah. Karena ridha Allah itu yang kita cari. Ya. Ridha Allah ghayatun tudrak. Ridha Allah itu sesuatu yang bisa dicapai, didapat. Waridun nas ghayatul la tudrak. Ridha manusia enggak mungkin kita akan dapati manusia ridha kepada kita 100%, enggak mungkin. Dalam bahasa kita sering, banyak orang yang menyukaimu, sebanyak itu pula orang yang membencimu. Bahkan mungkin lebih banyak. Maka kokohkan kaki kita di dalam kebaikan ini. Terutama kita yang sudah ngaji, kenal dengan sunnah Nabi, dan kita pelan-pelan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ya yang menyelisihi sunnah Nabi. Ada enggak tantangan di keluarga kita masing-masing? Sangat banyak. Belum lagi di masyarakatnya. Di keluarga kita saja masing-masing masih banyak yang memandang sebelah mata dan seterusnya macam-macam. Tapi biar saja, tidak masalah. Asal Allah ridha teruskan. Asal dalil tuntunan kita ya disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan atas dasar pemahaman as-salafil ummah. Lakukan. Di sini rasa Ibrahim alaihissalam disebut ummah oleh Allah. Dia tegak berdiri sendiri, kokoh di atas tauhid, walaupun seluruh orang di sekitarnya, kaumnya hanyut dalam gelombang kesyirikan. Tegak kokoh disebut Allah sebagai umat, kekuatan umat. Bayangkan. Maka ketika kita di dalam menegakkan sunnah Islam ini, maka bersabar. Karena tantangan kita pasti akan ada. Jangan orang di luar sana, internal keluarga kita, karib kerabat kita saja. Ya, apalagi yang paling berat, suami udah ngaji, istri belum. Ini beratnya minta ampun ini. Kita pergi ngaji, ya kan, pahit hawinya mah macam-macam. Atau sebaliknya, istri sudah mulai memahami kepada sunnah ini, tapi suaminya ya tidak paham. Nah makanya ikhwafillah, yang paling kita inginkan adalah kita sejalan. Yang paling ideal adalah kita sevisi, sejalan. Bagaimana caranya? Ngobrol di rumah, bicara dengan pasangan pelan-pelan, sampaikan pelan-pelan. Kalau tidak bisa kita sampaikan, ajak ikut majelis. Itu caranya. Pulang nanti kita diskusikan apa materi tadi. Karena nanti kalau kita yang menyampaikan kiranya pula ustaz tambah ustaz soal dibagiin akanya. Subhanallah. Macam-macam. Enaknya kita, idealnya kita sama-sama duduk majelis ilmu. Dan begitu. Bagi yang sudah alhamdulillah. Tapi bagi yang masih dalam proses, banyak doa dan sabar. Karena ini bukan dikuasanya di kita. Bukan kuasanya di tangan kita, di tangan Allah. Allah yang berikan hidayah itu, senang kepada sunnah itu Allah. Senang kepada ilmu itu Allah. Yang membuat kita ini kokoh itu Allah. Keinginan kita langsung hari ini langsung berubah semuanya. Pengen kita seperti itu. Jelas ya? Maka ikhwafillah, kita berjuang bersama-sama dengan cara belajar ilmu, belajar syariat ini. Banyak dari syariat ini yang belum sempurna kita mengetahui, ya kan? Banyak ilmu.
yang belum kita maksimal menjalankannya. Cara kita agar bisa maksimal ya belajar. Maka ikhwafillah, sungguh orang yang terputus itu nanti adalah orang-orang yang membenci dakwah Nabi ini. Orang-orang yang hari ini boleh dia berkoar-koar, hari ini boleh dia ya bisa menguasai apa saja, orang banyak mendengar, tapi ingat ya itu hanya di dunia. Orang-orang yang berjuang di dalam dakwah ini dengan penuh keikhlasan, Allah akan hidupkan namanya sampai hari kiamat kelak. Para ulama kita di dalam perjuangan mereka dalam ilmu misalnya, itu luar biasa. Allah sebutkan, ya, Allah tetapkan nama-nama mereka, Allah kekalkan nama-nama mereka walaupun mereka telah meninggal dunia. Al-Imam Ibnu Katsir, itu penting kita baca kitabnya. Kita baca, kita sebut namanya. Orang dah lama meninggal. Al-Imam Nawawi, sebut namanya. Dibaca kitabnya. Seakan masih berada. Al-Imam Syafi'i dan seterusnya, dan para ulama-ulama yang lain. Dengan keikhlasan mereka itulah akan kekal di dalam kebaikan mereka. Seperti mana bahasa Imam Malik, masih ingat ya? Ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta ditulis oleh beliau dengan banyak orang menulis. Para sahabat, untuk apa lagi Imam Malik? Untuk apa kamu tulis lagi? Untuk apa kamu buat lagi? Sudah banyak kitab Muwatta. Ingat kalimat beliau, maka lillahi yabqa. Yang dilakukan karena Allah akan abadi. Wa makana li ghairihi yazul. Yang bukan karena Allah cepat hilangnya. Dengan keikhlasan beliau menulis kitab Muwatta yang kita kenal hari ini. Jika disebut kitab Muwatta, semua ingatan kita tertuju kepada Imam Malik. Buah dari keikhlasan. Buah dari keikhlasan di dalam beramal. Maka kita ingin ikhwafillah, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Amal sedikit tapi ikhlas lillah, maka akan besar nilainya, dampaknya di sisi Allah untuk kita. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal yang besar tapi karena niat yang tidak terjaga, kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka inilah 3 ayat dalam surah Al-Kautsar yang mana maknanya sangat dalam. Allah berikan kepada Nabi kita kabar gembira dengan Al-Kautsar. Kabar gembira yang kedua adalah Allah putuskan kebaikan bagi orang-orang yang memusuhinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita akan terus berkembang agama yang dibawanya, risalah yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan ilmu, mengambil imrah dari pembahasan kita malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naba TV Sunnah, belajar agama baru alim.